Perkenalkan, nama saya Andi Arsyil Malik, biasa dipanggil Arsyil, dari kelas AK4302, yang menjelaskan tentang pendahuluan, yang dimana isinya adalah latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan metode penyusunan. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang dari artikel ini ialah virus corona adalah virus yang dapat menginfeksi sistem pernafasan baik manusia maupun hewan, yang dimana virus ini menjadi kekhawatiran warga dunia karena penularan yang cukup cepat. Nah, virus ini menjangkit ke berbagai negara. Nah, virus ini ternyata memberikan dampak pada perekonomian global, termasuk Indonesia. Perekonomian Indonesia mungkin akan diperlambat dengan adanya virus corona karena permintaan untuk ekspor ke Cina menjadi terhambat dan kunjungan turis asal Cina ke Indonesia menjadi terhalang. Nah, sehingga masalah ini dikaji dan mengetahui inti masalah dari pengaruh virus corona terhadap perekonomian Indonesia, yang kemudian didiskusikan dan dipaparkan sebuah solusi dari berbagai. Kedua ialah batasan masalah, yang dimana berdasarkan latar belakang tadi, maka masalah difokuskan pada pengaruh virus corona terhadap perekonomian Indonesia. Nah, yang ketiga adalah rumusan masalah. Kita bisa lihat di slide, yang isinya adalah yang pertama, bagaimana pengaruh virus corona terhadap hubungan perdagangan Indonesia dengan Cina. Yang kedua adalah bagaimana peran pemerintah dalam menghadapi pengaruh virus corona terhadap perekonomian di Indonesia. Yang keempat adalah tujuan. Nah, tujuan dari artikel ini adalah mengetahui pengaruh virus corona terhadap hubungan perdagangan Indonesia dengan Cina. Yang kedua adalah mengetahui peran pemerintah dalam menghadapi pengaruh virus corona terhadap perekonomian di Indonesia. Yang kelima adalah metode penyusunan. Nah, metode penyusunan yang kita pakai adalah metode literatur, yang dimana untuk memperkuat argumen-argumen dan informasi yang kita ambil, nah, kita menggunakan berbagai sumber tertulis, baik berupa buku-buku, arsip, majalah, artikel, dan jurnal. Presentasikan kajian pustaka tentang pengaruh virus corona terhadap perekonomian di Indonesia. Yang pertama yaitu pengaruh virus corona terhadap hubungan perdagangan Indonesia dengan Cina. Menurut ekonom PT Bank Permata, Joshua Pardede menjelaskan bahwa virus corona pada awal 2020 ini belum akan mempengaruhi perdagangan antara Indonesia dan Cina. Maka dampak dari virus corona belum cukup signifikan. Namun demikian, dampaknya akan lebih signifikan mempengaruhi sekitar bulan Februari sampai Maret, dan akan berpengaruh besar terhadap defisit transaksi berjalan pada kuartal 1 tahun 2020. Adapun pada hari Senin tanggal 17 bulan 2 2020 terkait berhentinya aktivitas produk pabrik-pabrik otomotif di Wuhan, Cina, maka permintaan ekspor komoditas besi dan baja dari Indonesia diperkirakan menurun tajam. Selain ekspor komoditas besi dan baja, ekspor komoditas batu bara yang masih menjadi bahan baku dari industri secara keseluruhan di Cina juga berpotensi melambat. Jadi dapat disimpulkan bahwa seberapa besar dampak dari virus corona tersebut akan dipengaruhi oleh lama durasi dari kasus virus corona ini berlangsung. Selanjutnya kita akan tindak kedua, pemeran pemerintah dalam menghadapi pengaruh virus corona terhadap perekonomian di Indonesia. Presiden Joko Widodo memang telah menaruh perhatian intensif pada dampak virus corona. Kepala negara memerintahkan seluruh menteri kabinet kerja merealisasikan belanja sebesar-besarnya pada awal tahun. Selain itu, Jokowi juga memerintahkan agar dana desa bisa segera ditransfer ke daerah. Dengan demikian, daya beli masyarakat terjaga dan berpengaruh positif terhadap ekonomi. Produk Cina memiliki daya saing dari sisi harga yang lebih terjangkau dan volume barang besar. Namun demikian, peluang substitusi dapat diwujudkan asal Indonesia mampu memperbaiki daya saing dan produktivitas produk dalam negeri. Jadi belum tentu di level nasional atau negara lain bisa memberikan suplai produk yang sama dengan volume yang sama besar atau harga yang sama kompetitifnya dengan Cina. Sekian. Analisis memiliki beberapa arti menurut para pakarnya. Yang saya ambil,
Yang pertama adalah Hussein Umar. Analisis adalah suatu proses kerja dari rangkaian tahapan pekerjaan sebelum riset. Didokumentasikan dengan tahapan pembuatan laporan. Yang kedua, menurut Efrey Licker, arti analisis adalah aktivitas dalam mengumpulkan bukti untuk menemukan sumber suatu masalah, yaitu akarnya. Dan menurut saya sendiri, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dan memperoleh pemahaman yang tepat serta menyeluruh. Nah, yang pertama adalah analisis pengaruh virus corona terhadap hubungan perdagangan Indonesia dengan Cina. Di sini saya mengambil kutipan oleh pakar ekonom. Beliau mengatakan bahwa impor ekspor juga akan terganggu, terhambat. Tapi pemerintah pasti akan memperketat pengawasan. Impor makanan dan minuman, ekspor ke sana juga terganggu, serta distribusi tersendat juga. Kata beliau, perdagangan Cina dan Indonesia tentunya akan terhambat dengan mewabahnya virus ini. Pemerintah Indonesia akan memperketat pengawasan barang impor asal Cina. Kekhawatiran investor juga semakin tinggi. Bank mengkonfirmasi hal tersebut. Dalam seminggu, kurang lebih ada 900 miliar dana yang keluar dari saham pasar di Indonesia, atau para investor sudah mulai mencabut dana mereka masing-masing. Nah, ini adalah contoh link yang saya ambil. Sumbernya berasal dari kumparan.com dan saya mengutip dari Bapak Bima Yudhistira selaku pakar ekonomi. Yang kedua adalah analisis peran pemerintah dalam menghadapi pengaruh virus corona terhadap perekonomian di Indonesia. Perdagangan barang karena tidak terkait dengan penularan, maka perdagangan akan terus berlanjut dan juga termasuk hortikultura seperti bawang putih dan buah-buahan. Jelas Bapak Erlangga. Upaya terus dilakukan pemerintah untuk mencegah masuknya virus corona yang berasal dari Cina. Larangan impor hewan hidup dari Cina juga merupakan suatu peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena pemerintah mengantisipasi dugaan penyebaran virus dari hewan hidup. Kebijakan yang berlaku hanya untuk hewan saja, tidak untuk barang dan buah-buahan. Dan ini adalah link di mana saya mengambil kutipan tersebut dari sumbernya liputan6.com dan sumber pembicaranya adalah Menteri Koordinator Perekonomian Bapak Erlangga Hartanto yang sedang diwawancarai di Komplek Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Pada abstrak ini, virus corona telah menjangkit ke berbagai belahan negara dan berdampak pada perekonomian global termasuk Indonesia. Masalah difokuskan pada pengaruh virus corona terhadap perekonomian Indonesia. Tujuan dibuatnya artikel adalah untuk mengetahui pengaruh virus corona terhadap hubungan perdagangan Indonesia dengan Cina, serta mengetahui peran pemerintah dalam menghadapi pengaruh virus corona terhadap perekonomian. Penyusunan artikel menggunakan metode literatur. Berdasarkan pembahasan, didapatkan bahwa virus corona pada awal tahun 2020 ini belum mempengaruhi keperdagangan antara Indonesia dengan Cina. Peran pemerintah untuk selalu mengawasi dan mengamankan kegiatan perekonomian dan kesehatan negara. Hal tersebut dapat diminimalisasi dengan adanya kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dengan kata kunci, virus corona, perekonomian, pemerintah. Dan pada bagian penutup pada artikel pengaruh virus corona terhadap perekonomian di Indonesia, ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu,
Dampak dari virus corona akan dipengaruhi oleh lama durasi dari kasus berlangsung. Pemerintah perlu mengambil langkah ekstra agar ekonomi Indonesia tidak terinfeksi virus corona dalam jangka pendek hingga jangka panjang, yang akan mengakibatkan perdagangan Cina dan Indonesia akan terhambat. Pemerintah juga mulai mendorong alternatif pangsa pasar non-tradisional, perlu menjaga stabilitas harga, terutama harga bahan pokok, dan memastikan pasokan barang kebutuhan industri tetap berjalan dan bebas dari paparan virus. Peran pemerintah untuk selalu mengawasi dan mengamankan kegiatan perekonomian dan kesehatan negara. Hal tersebut dapat segera diminimalisasi dengan adanya kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dan sarannya, virus ini sudah meluas sampai berbagai belahan dunia. Kita sebagai masyarakat harus waspada terhadap virus ini dengan menjaga kebersihan. Bagi penduduk Indonesia, dihimbau bahwa selalu mengutamakan bahan lokal serta bahan dari dalam negeri saja. Pemerintah harus lebih gencar dalam meningkatkan hasil produksi dalam negeri. Tidak hanya dapat menurunkan jumlah impor, tetapi diharapkan dapat meningkatkan jumlah ekspor. Tidak hanya itu, masyarakat juga harus bisa mengurangi pemakaian produk luar negeri dan beralih ke produk dalam negeri saja.